上不是真你要怎啦？歌上不是真你要怎啦？三的拜三不是巴马巴，自古大大荣大家。Tamang tuluku tapaya chang sankatia memete sanola arem no mangashi shirang atase tangliase shirang atase tangliase ibu batenem lemang peyung gunung iaze tukshi bersama pasan kapushitang Sanda kertekan iru Kipu panekan kuta iru Ya amang lungai aki iru Ya amang lungai aki Satatenem nongola atu Aselong rentem nongi Kutakikem nongola atu Bela terbangsan ngoko Tenyari kota lungayanten belang sama paniraror belang sama paniraror. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lagu yang telah dibawakan oleh OA Naga Tribe Negelen. Jadi lagunya itu dah lagu Sion nomor berapa saya lupa, tapi judulnya 99. Baik, kita dengarkan renungan yang dibawakan oleh Saudari Helen Tobing. Kami persilakan. Terima kasih rekan saya Wisdom, juga kepada para pengurus di How Are You Brother and Sister telah memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini untuk membawakan sedikit renungan mengenai domba yang hilang. Di sini malam ini ada 16 orang, saya lihat di dalam Zoom ini. Di sini saya termasuk melihat ada udah saya ya, ada Bapak Kristobing, udah baru kali ini saya lihat udah saya jadi agak gugup karena ada udah. Tapi dengan pertolongan Tuhan saya akan membawakan renungan ini yang berjudul Domba yang Hilang, sebuah perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus yang menggambarkan dinamika kehidupan kita para manusia yang penuh dengan dosa. Sebelum memulai renungan ini, mari kita mendudukkan kepala untuk berdoa singkat. Bapa yang di surga, Bapa pada malam hari ini Tuhan kiranya beserta dengan kami. Kami akan membawakan renungan, Tuhan kiranya memberikan pengertian
agar apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dengan orang-orang yang mendengar. Bapak juga memberikan jaringan yang baik sehingga apa yang kami sampaikan hanyalah menjadi kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan sudah mau mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perumpamaan yang Yesus sampaikan ini, domba yang hilang, menjadi inspirasi bagi seorang gadis Skotlandia yang bernama Elizabeth C. Clippen. Dia adalah seorang gadis Skotlandia yang menuliskan puisi yang indah berjudul The 99 atau 99. Puisi ini yang di kemudian hari berubah menjadi lagu rohani terkenal hingga saat ini bagi umat Kristen di seluruh dunia. Seperti yang tadi kita sudah dengar dalam bahasa suku Aonaga yang terletak di daerah Nagaland di India Timur. Kita sama sekali tidak mengerti bahasanya, tetapi kita semua tahu arti dari lagu itu. Elizabeth Clippen lahir di kota Edinburgh, Skotlandia, tetapi dia dibesarkan di Melrose. Dikatakan di sini Elizabeth suka menolong dan memberi bantuan kepada orang miskin. Dikatakan juga bahwa ia menjual kudanya hanya untuk mengumpulkan uang agar dapat menolong orang-orang yang kesusahan. Selama hidupnya yang singkat, Elizabeth diserang oleh penyakit sehingga dia bertubuh sangat kurus. Walaupun Elizabeth menderita secara fisik, tetapi ia dicintai dan ia dikenal oleh semua orang di kotanya sebagai sinar matahari. Elizabeth meninggal dalam usia 38 tahun pada tahun 1869. Kesukaan Elizabeth menulis sajak dan menjelang hari kematiannya, Elizabeth menulis naskah puisi The 99 khusus untuk anak-anak. Naskah tersebut diterbitkan dalam majalah anak-anak The Children's Hour. Beberapa tulisan Elizabeth diterbitkan dalam majalah The Family Treasury dari Gereja Scottish Presbyterian. Sebagian besar penulisan baru muncul dalam majalah setelah 3 tahun kematiannya. Kata-kata dari puisi The 99 tanpa dia sadari telah menjadi kontribusi besar dalam dunia musik Kristen dan menjadi penghibur bagi hati yang merindukan juru selamat. Nah, bagaimana naskah The 99 menjadi lagu pujian yang terkenal? Dikatakan di sini ada seorang penulis lagu bernama Ira David Sankey. Dia adalah seorang penulis lagu, penyanyi, serta pekabar Injil asal Amerika Serikat yang menggunakan nyanyian untuk menarik perhatian pendengarnya. David Sankey dikenal dengan julukan The Sweet Singer of Methodism atau penyanyi merdu Metodisme. Dia adalah rekan dari Dwight L. Moody, seorang pekabar Injil terkenal di Amerika Serikat. Peran Sankey sangat besar dalam
keberhasilan kegiatan penginjilan Moody. Pada tahun 1870, Moody bertemu dengan Sankey yang bernyanyi pada pertemuan pemuda Kristen YMCA. Dan dia merekrut Sankey untuk pekerjaan penginjilan di Chicago selama 25 tahun. Sankey menjadi bagian tak terpisahkan dalam pelayanan Moody. Setiap Sankey menyanyi, biasanya dia membawa alat musik semacam organ kecil dan dia menggunakan nyanyian-nyanyian untuk mempengaruhi para pendengar Moody. Apa yang dilakukan oleh Sankey menjadi model bagi para pekabar Injil masa kini, yakni menggunakan nyanyian di samping khotbah untuk mempengaruhi pendengar. 5 tahun setelah kematian Elizabeth Clapham, di bulan Mei tahun 1874, Moody bersama Ira Sankey berada di Britania Raya untuk penampilan pertama mereka mengadakan KKR. Diceritakan bahwa Moody dan Sankey pada suatu pagi menumpang kereta api dari Glasgow ke Edinburgh untuk mengadakan pelayanan Injil di Assembly Hall Edinburgh selama 3 hari. Dalam perjalanan tersebut, Sankey membeli surat kabar. Dia membuka halaman demi halaman surat kabar dan menemukan naskah puisi The 99 pada rubik anak-anak. Ia berusaha menarik perhatian Pastor Moody, tetapi Moody begitu tekun untuk mempersiapkan khotbahnya. Akhirnya, Sankey menggunting potongan naskah tersebut dan menyimpan dalam sakunya. Dalam KKR hari itu, topik Moody adalah gembala yang baik berdasarkan Lukas 15 ayat 3-7. Moody melihat kepada Sankey dan memintanya untuk membawakan satu nyanyian solo yang cocok dengan khotbahnya. Sankey tidak dapat memikir lagu apa yang cocok dengan khotbah Moody. Suatu suara dari nuraninya mendorong dia untuk menyanyikan lagu dari puisi yang baru ditemukan di kereta api. Ia teringat sepotong kertas di saku bajunya. Dengan jiwa yang tidak tenang, dia gelisah sekali. Dia bilang, ini tidak akan mungkin. Tetapi ada suara yang terus mendesaknya. Meskipun tidak ada musik pada puisi itu, sampai akhirnya ia mengalah. Dengan tenang, seakan-akan sudah sering menyanyikan lagu itu, ia menempatkan potongan puisi pada alat musik organ di depannya. Sankey berdoa sejenak kepada Allah, kemudian dengan meletakkan jarinya pada organ, dia mulai memainkan musiknya, sebuah chord di A-moll. Setengah berbicara dan setengah menyanyi. Dia mulai bernyanyi dalam lagu Sion 99. Saya akan coba menyanyikannya. 99 domba yang di kandang, yang satu hilang di hutan, tidak dapat pulang, jauh di padang belantara
sementara tersesat dari gembalanya, tersesat dari gembalanya. Sanki menyelesaikan bait pertama dan kemudian ada 4 bait berikutnya. Berhubung suara saya tidak terlalu bagus, saya akan melompat langsung ke ayat 4 yang sangat bagus sekali isinya ya. Saya akan mulai melakukan di ayat 4. Dengarlah Tuhan berseru dari balik lembah, dombaku selamat, marilah denganku bersuka. Seluruh malaikat di surga turut serta bersuka cita, turut serta bersuka cita. Nada demi nada dimainkan dan nada yang sama tetap bertahan. Nada tersebut tidak berubah saat dinyanyikan oleh Sanki. Sanki bersaksi bahwa itu adalah saat yang penuh ketegangan yang belum pernah ia alami. Ia berkata bahwa ia merasakan betapa lagu tersebut menyentuh hati para pengunjung KKR malam itu. Kata Sanki, ketika saya tiba di bagian akhir lagu, saya melihat air mata Moody berlinang-linang. Demikian pula saya. Moody mendatanginya dan bertanya, dari mana engkau mendapatkan himne itu? The 99 menjadi lagu yang paling terkenal dan yang paling laku sejak itu. Itu adalah lagu pertama yang digubah oleh Ira Sanki. Ketika Moody berdiri untuk menghimbau hadirin menerima keselamatan yang ditawarkan, banyak sekali domba-domba yang hilang menyambut panggilan Kristus. Selama evangelisasi Moody dan Sanki di Britania Raya, mereka mengunjungi Melrose, Scotland. 2 saudara Klepan berada di pertemuan Moody dan mereka sangat gembira dan terheran-heran ketika mendengar naskah saudara mereka dimainkan dengan musik oleh Sanki. Mereka mendapati dampak rohani dari lagu tersebut untuk memajukan pekabaran Injil dan masih terasa sampai hari ini. Elizabeth Klepan juga adalah pengarang lagu Beneath the Cross of Jesus, di bawah salib Yesus, yang juga sangat terkenal. Baiklah, perumpamaan tentang domba yang hilang adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kisah ini tercantum dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14. Tadi sudah dibacakan oleh saudara Roymo, saya akan bacakan lagi. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga
tidak menghendaki supaya seorang pun dari anaknya ini hilang. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang gembala domba yang memiliki 100 ekor domba. Pada suatu hari, seekor dombanya hilang dan sang gembala meninggalkan domba yang lainnya di pegunungan untuk mencari seekor yang tersesat. Diceritakan bahwa ketika gembala tersebut menemukan domba yang hilang, maka kegembiraan atas seekor domba itu dikatakan lebih besar dari 99 ekor domba yang tidak sesat. Dalam hal ini, domba merupakan simbol yang sangat sering dijumpai dalam Alkitab. Semenjak abad sebelum Daud, dia adalah seorang gembala domba yang menjadi raja Israel. Domba adalah binatang yang sangat bodoh, yang tidak bisa mencari makan dan minumnya sendiri tanpa tuntunan gembala, bahkan untuk melindungi dirinya pun dia tidak bisa. Domba di sini merupakan perlambangan dari manusia. Domba yang sesat melambangkan manusia yang berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Sedangkan domba yang tidak sesat melambangkan orang yang benar, yaitu mereka yang sudah percaya kepada Yesus, bertobat dari dosanya, dan kembali ke jalan yang benar. Setiap orang Kristen dilambangkan dengan seekor domba. Penggembala domba adalah orang yang mencukupi kebutuhan domba-dombanya. Melindungi dombanya dari serangan binatang buas, mengobati dombanya yang terluka, dan menuntun dombanya kemana-mana. Sang gembala besar ini menunjuk pada sosok Yesus, dan sebutan penggembala manusia diteruskan sampai sekarang untuk menyebut seorang pendeta Kristen, yaitu penggembala sidang. Lukas mengawali kisah Yesus menceritakan perumpamaan ini dengan para pemungut cukai dan orang berdosa yang biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Pada masa itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak bergaul dengan kaum yang dianggap sebagai orang berdosa, seperti para pemungut cukai dan para perempuan Sunda. Para pemungut cukai dibenci orang Farisi dan ahli Taurat karena dianggap mereka sebagai antek-antek Romawi. Karena para pemungut cukai bertugas untuk mengumpulkan pajak dari orang Israel dan disetor kepada penjajah Romawi. Dalam hal ini, perempuan Sunda dianggap sebagai orang-orang amoral. Sebagian orang berpendapat bahwa orang-orang berdosa merujuk kepada orang non-Yahudi yang dianggap sebagai orang kafir, yaitu mereka yang tidak percaya kepada Allah. Oleh karena itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengkritik Yesus.
ia menerima orang berdosa dan makan bersama mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat marah kepada pemungut cukai, dan orang berdosa diberi sarana menikmati anugerah untuk bertobat. Bagi para ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang ini sudah tidak mempunyai harapan lagi. Mereka berpikir tidak ada orang lain lagi kecuali mereka sendiri yang memiliki keistimewaan untuk bertobat. Orang berdosa tidak mempunyai harapan. Menurut orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus hanya merendahkan dirinya sendiri dengan berbuat demikian, dan sangat tidak sesuai dengan martabatnya jika ia bergaul dekat dengan orang-orang semacam itu. Yesus merendahkan martabat, menerima orang berdosa, dan makan bersama dengan mereka. Karena malu, mereka tidak mencelanya atas perbuatannya memberitakan Injil kepada orang-orang. Justru itulah yang sebenarnya membuat mereka paling marah. Oleh sebab itu, mereka cuma bisa menegurnya karena makan bersama-sama dengan orang yang berdosa dan yang lebih jelas bertentangan dengan adat istiadat leluhur mereka. Yesus kemudian menceritakan perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa kedatangannya justru untuk mencari orang berdosa agar orang berdosa ini bertobat. Hal yang menarik dalam perumpamaan ini adalah orang-orang berdosa diibaratkan sebagai domba yang tersesat. Domba merupakan lambang yang sangat sering dijumpai dalam Alkitab. Domba dianggap sebagai binatang yang lemah, yang bergantung penuh kepada pemeliharaan gembala. Orang-orang berdosa diibaratkan sebagai domba yang tersesat. Gembala domba di sisi lain adalah orang yang mencukupi kebutuhan domba-dombanya, melindungi mereka dari serangan binatang buas, dan mengobati mereka yang terluka dan menuntun mereka kemana-mana. Domba yang tersesat atau terlepas dari kawanan akan kesulitan untuk bertahan hidup dan mati di padang karena kelaparan atau menjadi mangsa binatang buas. Dalam Perjanjian Lama, Allah sering diibaratkan sebagai gembala Israel. Yesus pun mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik, gembala yang mengenal domba-dombanya, gembala yang mencukupkan kebutuhan melindungi kawanan dombanya alias umatnya. Rasul Petrus merujuk Yesus sebagai sang gembala agung. Gembala dalam perumpamaan ini tidak tinggal diam, melainkan aktif untuk mencari domba yang hilang sampai ditemukan. Dia bahkan meninggalkan 99 domba yang tidak tersesat hanya demi mencari satu ekor domba yang hilang. Perumpamaan ini menggambarkan Allah karena kasih-Nya kepada manusia berdosa, aktif untuk mencari orang-orang berdosa agar bertobat. Allah tidaklah pasif menunggu domba yang hilang kembali ke kawanannya. Dalam Matius 18 ayat 14, Yesus mengatakan, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki
supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7 merupakan perumpamaan yang sangat akrab di telinga kita. Saking akrabnya, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan. Pertama-tama, kita perlu melihat siapa yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai seekor domba yang hilang dan 99 domba yang ditinggalkan. Seekor domba yang hilang adalah gambaran dari setiap orang yang dianggap berdosa oleh sesamanya sehingga layak untuk dijauhi dan dikucilkan. Sedangkan 99 domba yang ditinggalkan adalah gambaran orang yang merasa diri benar karena memahami dan melaksanakan aturan-aturan Taurat. Hal yang menarik dari perumpamaan ini adalah ketika sang gembala meninggalkan ke-99 ekor domba demi mendapatkan seekor domba yang dijauhi oleh kawanannya. Lalu ketika sang gembala menemukan domba yang seekor itu, sang gembala tidak membawanya kembali kepada kawanannya yang 99 ekor. Sang gembala bersukacita atas ditemukannya domba yang seekor itu. Dan sang gembala memilih untuk bersama-sama dengan domba yang ditemukan. Dengan kata lain, sang gembala meninggalkan ke-99 ekor domba yang merasa diri benar dan merasa tidak memerlukan sang gembala dan memilih bersama domba yang membutuhkannya. Lantas, siapakah kita dalam perumpamaan tersebut? Jika kita ingin menemui sang gembala, temuilah mereka yang selama ini diasingkan. Di sanalah sang gembala itu berada. Siapakah yang selama ini kita asingkan? Mereka bisa jadi adalah anggota keluarga, saudara, dan teman kita sendiri. Marilah kita mencari dan menemukan domba yang hilang dalam keluarga, juga saudara dan teman kita. Dengan menolong mereka kembali ke kandang, ini berarti kita telah membawa diri kita sendiri semakin dekat kepada Allah. Karena ada tertulis, akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Amin. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan, begitu membuat kita mendengar firman ini untuk menguatkan iman kita, supaya kita lebih mengerti bahwa kita ini masih di dalam
dunia kegelapan. Baik, mungkin ada respon atau tanggapan mengenai renungan yang dibawakan oleh Saudari Helen Tobing. Baiklah, mungkin kami berikan waktu kepada rekan-rekan akan tanggapan dari firman ini. Kami persilakan. Baik, saya duluan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesaksian yang begitu indah. Ini sebenarnya sejarah dari lagu 99 ya. Jadi sepertinya memang ada rencana Tuhan dari setiap hasil karya seseorang ya. Apa yang kita lakukan kalau berkenan di hati Tuhan, itu akan menjadi karya yang besar. Kita tidak bisa bayangkan dari seorang yang sakit-sakit, dia menulis beberapa puisi, tapi puisi itu menjadi puisi yang terkenal sepanjang masa ya. Dan yang luar biasa, 99 ini lagu yang tidak sengaja. Lagu yang ingin disampaikan tapi pendetanya sibuk. Hingga waktu saat akan dinyanyikan, ada gerakan Roh Kudus di hati dari Ira Sangke ya. Walaupun dia tidak tahu notnya, dia nyanyikan juga. Jadi aplikasinya dalam kehidupan kita, kalau saya perhatikan, kita harus mengikuti bisikan di dalam hati kita ya. Jadi bisikan yang kita rasa benar, itu kita harus lanjutkan, dan kita jalankan, khususnya mengenai domba yang hilang ini ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir dengan domba yang hilang itu biasanya yang bikin masalah. Dan kita senang kalau dia tidak ada di grup. Tapi ternyata dari sharing di sini justru kita harus merangkul domba-domba yang menjauh itu ya. Jadi pasti teman-teman pernah mengalami bagaimana kita sering ribut dalam grup, ada yang aneh-aneh, tapi rupanya justru Yesus itu datang untuk orang-orang seperti mereka ya, orang yang perlu kita rangkul. Mereka itu ada teman kita, ada juga saudara kita, keluarga, atau yang sering disebut sebagai domba hitam di keluarga ya. Itu yang harus kita rangkul dan berikan banyak perhatian. Jadi semoga ini sharing yang sudah disampaikan lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Saudara Tigor yang telah menyampaikan tanggapan. Dan mungkin ada rekan-rekan lagi yang ingin menyampaikan respon atau tanggapan. Kami persilakan. Masih ada waktu. Sebelum kita masuk ke Islamologi. Ya. Masih ada? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke Islamologi yang dibawakan oleh Saudara Tommy Ponto. Sebelum kita masuk ke Islamologi, mungkin ada lagu khusus Saudara Tigor, kita dengarkan dulu lagu pujian. Langsung Islamologi aja. Kami persilakan lagu pujian yang akan Langsung Islamologi, bro. Oke, baik. Kita akan langsung kepada Saudara Tommy yang membawakan Islamologi dengan judul Perlukah Mukmin Berdebat? Baiklah, kami persilakan Saudara Tommy dengan Islamologinya. Kami persilakan waktunya. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Dan terima kasih juga kepada Ibu Helen. Saya tulis di chat situ bahwa saya senang jadi domba yang hilang. Tapi jangan hilang terus-terusan, nanti gawat itu. Karena dengan posisi hilang rupanya Tuhan tidak biarkan kita
tersesat terus, dia cari-cari terus. Amin, amin. Nah, dan dengan sesudah kita ditemukan, ya semoga kita juga membantu Tuhan lah, menuntun mereka-mereka yang sebagai domba yang sesat untuk ketemu Tuhan, karena berbahagia kalau bersama dengan Tuhan. Nah, mengingat waktu, mungkin ada baiknya kita langsung saja masuk ke kita punya pembahasan mengenai Islamologi. Saya coba share screen ya, biar menjadi penolong buat kita mengikuti pembahasannya. Apakah sudah terlihat? Ya, Bentar ini Ya, jelas. jelas ya, cuma saya Jelas. mesti perbesar ini. Kecil apanya? Layarnya. Sebentar, maaf. Ya. Alfa? Ini kenapa layarnya kecil? Sudah jelas. Tapi bisa dibaca. Bisa ya? Enggak di sayanya ini, di komputer saya. Ya. Good. Ini besar bukan? Ini saya lagi dibantu sama anak saya ini. Tadi Sudah juga bagus. sebelum mulai juga sempat ada gangguan di komputer saya. Tapi sudah bagus. Di pihak saya ini yang kurang, yang tidak bermain, dia punya layarnya. Ini nggak bisa ke atas, Kak. Ini ya. Oke. Islamologi dalam rangka persahabatan umat Allah. Kemarin ini kalau tidak salah Brother Ucok membawakan mengenai persaudaraan umat Allah. Nah, rupanya di dalam fakta yang seharusnya kita bersaudara sering terjadi benturan-benturan. Jadi saya mencoba menyajikan satu judul yang disebut perlukah orang mukmin berdebat? Orang mukmin itu arti lainnya adalah orang yang beriman. Nah, biasanya populer suasana berdebat itu kalau ada pemilihan presiden. Jadi seolah-olah kita ikut-ikut berdebat juga seperti presiden. Apakah kita juga calon presiden? Nah, ini sekedar ilustrasi saja. Saya lebih tahu dari Anda. Tapi kita coba selusuri apa pesan-pesan dari kitab suci. Dan kebetulan saya lebih banyak mengambil ayat-ayat dari kitab saudara kita kaum mayoritas. Bagaimana pandangan mereka tentang berdebat. Selama ini kita temukan perdebatan terjadi, baik di YouTube, baik di arena-arena terbuka. Tetapi ada juga yang agak halus, mereka memakai istilah dialog lintas agama. Nah, sebetulnya menarik kalau kita memakai istilah dialog lintas agama. Kita sama-sama belajar
tidak saling mempertahankan kita punya pendapat. Nah, ayat pertama yang saya ajak kita untuk selusuri dari kitab suci mereka, yaitu Al-Quran, terdapat di dalam Al-Baqarah ayat 139. Al-Baqarah itu surat kedua, jadi makanya sering tertulis 2 ayat 139. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Atau kalau saya boleh tambahkan, Tuhan kamu juga. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Ini buat saya ini ayat menarik. Kenapa? Kalau Tuhan kita sama, apa yang kita perlu perdebatkan? Sedangkan misal pun berbeda, kalau itu sudah bersifat keyakinan, ya jalankan saja masing-masing, nggak perlu kita perdebatkan, namanya saja keyakinan. Biarpun salah, tetap saja dia yakin bahwa itu pegangan dia atau benar. Nah, jadi kenapa kita mesti perdebatkan tentang Allah? Tetapi rupanya berkepanjangan di dalam kehidupan orang yang menyebut dirinya orang mukmin atau orang yang beriman atau orang yang percaya adanya Allah. Nah, kita lihat lagi ayat-ayat lain. Nah, tertulis di Al-Ankabut, yaitu surat 29 ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Jadi orang Islam itu menekankan kalau kita ketemu orang ahli kitab yang dianggap adalah orang Nasrani atau sekarang disebut Kristen dan orang Yahudi, jangan kita berdebat. Ayat ini mengatakan, tetapi di dalam prakteknya kenyataan berbeda. Nah, kita ikutin saja ini ayat. Melainkan dengan cara yang paling baik. Nah, jadi ada anjuran boleh berdebat, tapi dengan cara yang paling baik. Maksudnya tadi berdialog atau belajar sama-sama. Kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Nah, kalau orang-orang zalim seolah-olah ayat ini menekankan, silakan saja berdebat, saling mempertahankan. Apakah begitu? Saya tidak tahu kemana tujuannya. Tapi kita ikuti saja. Toh kan katanya jangan berdebat. Nah, kita ikuti saja kata ayat ini. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Nah, kita sudah masing-masing punya pegangan. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Kembali lagi, merujuk kepada Tuhan yang sama. Dan kami hanya kepadanya berserah diri. Kalau kita lihat sudah 2 ayat ini, ada penekanan bahwa Tuhan kami dan Tuhan kamu itu sama atau satu atau bukan yang lainnya. Nah, di sini dibilang jangan berdebat. Ali Imran 3 ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Bukan paragraf, ini apa? Kalimat yang pertama ini saya tertarik untuk kita selusuri sedikit. Karena ini kan sebetulnya terjemahan dari bahasa aslinya bahasa Arab. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang mana yang tidak diterjemahkan? Kata-kata Islamnya. Tapi kalau diterjemahkan, kita lihat itu pengertian Islam di situ apakah sebagai institusi atau lembaga atau sebagai kata sifat merujuk kepada pengertian patuh atau tunduk. Kalau kita merujuk kepada bukan yang lembaga, tetapi kepada kata sifat, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah kepatuhan atau tunduk. Jadi menarik itu ayat sebetulnya, bisa kita pakai. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Nah, ini menjadi pertanyaan buat saya, tapi kan kita nggak boleh perdebatkan. Anggap aja kita simpan. Jadi kalau belum ada pengetahuan, mereka orang-orang damai, tidak berselisih. Tetapi sudah datang pengetahuan kok malah terjadi perselisihan. Rupanya ada sambungannya. Karena kedengkian di antara mereka. Apakah cemburu? Wah, ini ayat lebih benar atau bagaimana?
Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Kita selusuri ayat yang berikutnya. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah. Nah, di sini diperkuat. Seharusnya ayat-ayat Allah tidak perlu diperdebatkan, kecuali orang-orang kafir. Nah, orang yang suka berdebat itu menurut ayat ini adalah tergolong orang kafir. Tapi sayangnya sekarang begitu berbeda pendapat, langsung kita dibilang kafir atau kita dibilang musyrik dan sebagainya. Dan itu saya sering alami, tapi saya nggak pernah ambil hati kok. Karena kita sudah mengerti siapa yang kita ketemu itu. Lanjut saya baca. Karena itu janganlah pulang balik mereka dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan kamu. Kita tidak usah bahas itu. Di ayat berikutnya, surat An-Nisa atau surat 4 ayat 107. Janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah, ini nggak ada hubungan dengan ayat, jadi itu hanya satu nasihat tersendiri. Nah, kita sudah lihat beberapa ayat, sudah ada 4 ayat kalau tidak salah. Al-Quran mengatakan tidak ada faedahnya berdebat. Tetapi kenapa begitu banyak orang sekarang suka berdebat? Sampai bikin forum-forum tersendiri. Bikin seperti apa? Arena-arena tersendiri untuk mengadakan perdebatan. Baik antar agama. Kalau dialog lintas agama ya itu belajar sama-sama lah. Tapi kalau sampai menjurus ke berdebat itu menjadi sesuatu yang agak dipertanyakan. Nah, kita mesti melihat perbedaan antara orang yang suka memperdalam, dia punya pengetahuan kerohaniannya merujuk kepada kitab suci atau kepada pendapat. Kalau merujuk kepada kitab suci, ayat-ayat inilah yang kita pakai tadi. Dilarang berdebat, nggak perlu kita berdebat. Jadi kalau kita ketemu mereka yang suka berdebat, kita maklum saja tadi dibilang di ayat Al-Mu'min tadi, bahwa orang yang berdebat itu adalah orang kafir. Kita main cepat ya, supaya ada ruang untuk diskusi. Nah, apa dikatakan di slide sini? Agama haruslah menjadi alat perekat, bukan alat pengkotak-kotakan atau memisahkan diri atau terjadi kubu-kubu. Tetapi agama seharusnya, tetapi sebaiknya bagaimana kita memperkecil perbedaan dan salah pengertian tadi dengan membangun jembatan persahabatan. Nah, itulah sebabnya kita perlu mengadakan sesuatu pertemuan. Nah, fakta mengatakan kenapa sampai terjadi perdebatan, karena ada rasa entah curiga atau sakwa-sangka sehingga terjadi kristalisasi. Ada kubu Kristen, ada kubu Islam. Yang Islam mengatakan beginian tentang Kristen, yang Kristen mengatakan demikian tentang Islam. Kenapa diklik tidak mau? Dua kali aja. Ya udah, barusan saya udah ketuk 2 kali. Ini saya sering keliru. Di mana kira-kira posisi orang yang menganggap dirinya orang beriman atau orang mukmin? Nah, ada yang terlompat tapi nggak apa-apa. Baikkah kita berprasangka? Nah, ini ada ayat yang menarik. Al-Hujurat ayat 49 surat 49 ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nah, ini menarik ini. Prasangka saja digolongkan dosa oleh mereka.
Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggujingkan sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Saya tidak begitu menangkap maksudnya kenapa ada terselip kata-kata apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati. Apakah ini menunjukkan kebencian atau kejijikan sehingga perlu demikian? Tentu kamu merasa jijik kalau makan daging saudara. Nah, itu mungkin digolongkan orang yang suka berprasangka begitu, melihat orang lain, wah jangan-jangan dia begini. Ya, kita lanjut sajalah. Bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah, bahasa lainnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Nah, sebaiknya kita bina hubungan dengan sesama. Di lingkungan kita bermacam ragam penganut paham-paham tertentu. Ada ateis, ada agnostik, ada monoteis, ada politeis. Dari monoteis sendiri ada Yahudi, Kristen, Islam. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka? Kita fokus saja ke agama Ibrahimik yang monoteis. Fokuskan komunikasi kita kepada fakta yang tertulis atau kepada kitab suci saja, bukan kepada opini atau agama. Karena kalau sudah opini atau agama itu lebih banyak menjurus kepada pendapat masing-masing. Tapi kalau fokus, itulah yang kita coba lihat bagaimana wahyu Allah kalau kita mengakui itu sebagai wahyu Allah. Pertengkaran terjadi karena sebutan-sebutan. Ada yang mengatakan kafir atau itu haram dan segala macam. Dan perdebatan pun terjadi karena masalah yang dibahas mengenai tradisi mereka kok begitu, atau Tuhan mereka kok begitu, dan seterusnya. Mudah-mudahan slide kita tidak begitu banyak, kita bisa cepat berdiskusi. Nah, ini beberapa kata-kata di dalam Alkitab. Ada yang menarik. Saya coba cari, tapi dalam bahasa Indonesia, kata berdebat itu tidak ada, tidak ditemukan kata debat. Tetapi ada kata bersoal jawab. Itu pun hanya 5 kali. Dan itu dimulai oleh, kalau tidak salah, oleh orang Farisi, ahli Taurat, dan sejenisnya untuk mendebat atau bersoal jawab dengan Yesus. Yang lainnya pada waktu Rasul Paulus berada di kota tertentu. Nah, kata debat tidak ada. Tetapi kalau di Al-Quran kita temukan tadi beberapa nasihat mengenai debat. Jadi rupanya mungkin mereka sudah melihat ini. Pasti banyak orang mempertahankan pendirian agamanya akan mencoba menyalahkan yang lain sehingga terjadilah perdebatan. Di Amsal 3 ayat 30, jangan bertengkar, kata-kata bertengkar ada. Di Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Jadi pertengkaran yang itu timbul karena sifat pemarah. Di Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran. Rupanya kebencian pemarah itu menimbulkan pertengkaran. Amsal 17 ayat 14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka air. Akan langsung memancar. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Amsal 17 ayat 19, siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Rupanya orang yang bertengkar ini suka, hobinya suka melanggar nih. Amsal 22 ayat 10, usirlah si pencemooh, pasti lenyaplah pertengkaran. Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Nah, itu nasihat yang ada di Alkitab. Kita akan menempatkan diri kita menjadi suka kalau kita menjauhi perbantahan.
Mudah-mudahan sistem dialog sekolah sahabat kita di gereja tidak menunjuk kepada berdebat, menunjuk siapa lebih pintar. Nanti bisa terjadi perbantahan. Nah, di sini sasaran yang sering diperdebatkan oleh orang-orang yang mengaku orang-orang beriman atau mukmin atau beragama, terutama dua kubu tadi, yaitu kubu lonceng dan dengan kubu ketupat, mengenai misalnya status keaslian Alkitab. Banyak ayat yang dianggap bertentangan ataupun terjadi perubahan-perubahan di dalam ayat-ayat Alkitab. Terus mengenai siapa pribadi Yesus, karena memiliki kepribadian ganda sebagai Tuhan, anak Allah, penebus, dan seterusnya. Sebagai utusan tapi juga sebagai Tuhan. Nah, ada lagi mengenai pengikut Yesus, Paulus dijadikan perdebatan. Nah, di sini yang menarik, mengenai gaya hidup umat Kristen. Mungkin kita robalah gaya hidup umat yang mengaku umat Allah atau orang beriman. Hidup kita sesuai atau tidak dengan ajaran atau dengan kitab suci. Terus pola hidup kita bagaimana? Menunjukkan kekudusan, semakin dekat dengan yang kudus, kita pun ikut menjadi kudus. Terus tata ibadah kita bagaimana? Sifatnya ekstrim atau demonstratif atau semakin dekat kepada Allah. Sadar atau tidak sadar, di dalam kita beribadah, kita menekankan penampilan diri. Entah maju ke depan mimbar, entah muncul di tengah-tengah umat dengan sesuatu yang bersifat demonstratif. Lihat diri saya. Atau kita mengadakan satu hubungan baik kepada Tuhan ke atas ataupun kepada sesamanya, menjadi lebih akrab dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, apalagi yang sering didebatkan? Cara menjangkau dalam menginjil. Cara menjangkau lah. Di Muslim sama di Kristen mempunyai misi yang sama. Kalau Kristen disebut menginjil, misinya. Kalau di Islam misinya disebut dakwah. Nah, sama-sama kita mencoba menyampaikan keluar. Tetapi cara keluar itu sering disinggung. Wah, ini orang sedang mencoba mengkristenisasi dan seterusnya. Nah, itu sering terjadi perdebatan. Nah, ini hanya salah satu contoh mengenai kebenaran Alkitab yang diragukan. Kalau tadi status keaslian Alkitab dan seterusnya. Saya rasa kita tidak perlu perpanjang di sini, karena ini memang saya kasih contoh ya. Pembahasannya akan lebih keliwat, tidak habis-habisnya. Misalnya permasalahan di buku Kejadian, jenis kasus. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, kata-kata melayang-layang di atas air diperdebatkan. Apa maksudnya ini? Pertanyaan, air atau gas yang ada sebelum dunia diciptakan? Nah, itu kebanyakan pertanyaan yang dibuat-buat. Apa yang tertulis di Alkitab itulah yang kita terima. Orang peristiwa penciptaan saja kita nggak ada kok. Diperdebatkan air atau gas yang sebelum dunia diciptakan. Nah, penjelasan kita bisa saling memberi penjelasan keadaan memang masih campur baur misalnya. Dan salah satu contoh bahwa itu adalah lebih banyak air, peristiwa air bah saja. Bagaimana air muncul dari mana-mana dan seterusnya. Jadi status di sini sering sifatnya mencari-cari celah kesalahan ataupun kelemahan. Dan banyak lagi yang lain. Ada lagi mengenai
Oh, saya lihat rupanya Nats Alkitab yang dipertanyakan. Ada slide tadi yang lompat ini, yang nggak kita tinjau. Ada lagi mengenai masalah Tuhan yang jorok. Jadi kalau orang mau berdebat, apapun dicari-cari. Nah, ini yang kita perlu soroti sedikit sebelum kita masuk ke ruang diskusi. Apa jadinya yang harus kita buat? Apakah kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang? Kalau orang itu sudah menjurus ke arah berdebat. Nah, saya coba mengumpulkan sedikit pendapat dari orang-orang. Ikuti saja alur pikiran para pendebat dan cari tahu kenapa sampai timbul keraguan-raguan. Apakah karena hanya mengutip potongan ayat dan penjelasan orang? Jadi orang yang berdebat itu kadang-kadang dia nggak mengetahui secara tuntas maksud atau makna dari ayat atau topik yang dia singgung. Jadi dia hanya mengutip sepotong ayat atau hanya dengar dari kata orang. Nah, lanjut, ajak dan tuntun mereka membaca ayat tersebut. Jadi kita ajak, ayo kita teliti lagi ayatnya, ulang ayat-ayat yang diperdebatkan dengan cara menyelusuri konteksnya. Kita lihat hubungan kalimatnya di dalam ayat tersebut. Jelaskan cara memahami pekabaran Alkitab secara komprehensif dan self-explanatory. Cara menerangkan dirinya sendirilah, self-explanatory. Jadi kita nggak perlu keluarkan pendapat kita lihat saja Alkitab menerangkan apa di lembar atau di ayat yang lain mengenai apa yang sedang menjadi pertanyaan. Nah, ajak mereka untuk lebih suka mendalami rahasia kebenaran firman Tuhan, gantinya ajaran agama. Di sini yang saya lihat sering kita mengalami kegagalan. Kita sering di dalam berdialog, mencoba menerangkan doktrin kita, doktrin atau ajaran agama kita. Gantinya kita menggali dari apa yang Tuhan berikan melalui wahyunya yang sudah tertulis, yang kita sebut kitab suci. Nah, terus pertanyaan juga, kenapa justru ada ayat-ayat tertentu yang digunakan? Nah, lucunya ayatnya diperdebatkan, nggak suka mereka kepada kitabnya, tapi kadang-kadang mereka gunakan itu sebagai cocok logi kepada bagian dari mereka punya maksud di dalam menekankan bahwa ini juga ada di dalam kitab lain dan seterusnya. Nah, kepribadian Yesus juga sering menjadi sering menjadi perdebatan. Kenapa enggak keluar? Ajaran Paulus juga sering menjadi perdebatan. Gaya hidup umat Kristen tadi kita sudah singgung. Cara menginjilkan. Nah, kelihatan hanya demikian sajian dari slide yang kita selusuri. Coba saya lihat, apakah ada tadi bagian yang lompat? Nggak ada. Oh, belum saya susun menjadi satu. Oke lah, kita masih punya banyak waktu setengah jam untuk berdiskusi sampai jam 9. Saya kembalikan kepada moderator untuk memimpin diskusi. Karena di sini saya lihat sudah standby Brother Ucok, Brother Palmer untuk membantu kita menggali lebih dalam dunia pergaulan kita. Bahwa kubu dari sebelah dengan kubu dari sebelah perlu apa enggak berdebat? Atau perlu juga apa atau tidak kita mengadakan komunikasi yang intens atau bahasa lainnya dialog
yang apa kita sebut, dialog yang bermanfaat lah. Baik, brother, aduh saya lupa nama Anda itu. Tolong diambil alih untuk diskusi lebih jauh. Terima kasih kepada Bapak Tommy Ponto yang telah menyampaikan mengenai perlukan mukmin berdebat. Jadi baiklah, waktu yang indah ini kita akan mengadakan tanya jawab, ya, pertanyaan. Dan di sini tadi saya lihat di chat Pak Gunawan meminta ada satu pertanyaan. Kami persilakan Pak Gunawan. Iya, ya Pak. Selamat malam semuanya. Salam. Iya, saya ingin nanya aja, yang malam ini dibawakan oleh siapa tadi, Bro Tommy ya? Tommy Ponto. Iya betul. Iya, saya juga banyak lupa. Tapi kalau wajah nggak lupa saya. Itu benang merahnya apa ya? Inti permasalahannya apa ya? Perdebatan atau apa? Sebab banyak disitir ayat-ayat Al-Quran yang bikin pusing kepala itu. Tapi kalau dilihat satu kesatuannya tuh nggak ada ya. Bahwa satu ayat mendukung ayat yang lain begitu. Dan saya mau tanya yang kedua, sebaiknya topik setiap Selasa malam itu antara yang di Alkitab bagian pertama dengan yang di Islamologi itu satu rantai kesatuan, sehingga kita benar-benar diajar, oh kalau di Kristen begini, kalau di Muslim tuh begitu. Ya, cocok. Jadi ada paralelisme. Kalau enggak, buat apa dibentuk grup Islamologi ini buat orang-orang yang udah ngaku Kristen, ya? Kita kan mau berdialog, betul nggak? Mau menjembatani, ya? Kalau kita harus bertemu dengan beduk itu ya, istilah Pak Ucok, kita dari cap lonceng ini bagaimana bisa membawa keademan gitu. Jangan yang Kristennya tentang satu domba sesat dan 99 yang tidak perlu lagi gembala. Islamologinya tentang perdebatan, tentang apa begitu. Jadi bias begitu ya. Maaf ya, saya lebih ke arah sistematikal ya. Jadi dengan demikian kita pulang itu Selasa malam, oh iya, ada something new, ada satu hal yang lebih memperkuat kedudukan kita untuk hidup dengan lebih tenang di bumi Indonesia ini ya, yang beragam dengan tantangan dari mayoritas ya dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu kita tampung, nanti ada usulannya Pak Gunawan. Jadi bukan satu pertanyaan, memang untuk memberikan Yang pertama, maaf, berupa pertanyaan itu apa benang merahnya? Terus pertanyaan yang kedua, apakah domba hilang itu ada juga di Al-Quran? Coba tolong dilihat pertanyaan saya di chat itu. Terima kasih Pak Pak Tambu Bolon. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dijawab? Ya, saya tanggapi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan itu benar sekali. Malah kemarin Bro Tigor sudah bilang ke saya, kalau bisa ada apa enggak bahan yang berkaitan dengan renungannya. Renungannya apa? Yaitu mengenai domba yang sesat. Cuma karena persiapannya itu serba tiba-tiba, karena hanya beda sehari, jadi saya bilang, wah kalau mengenai masalah domba ini sepertinya sudah banyak sering disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, Brother Ucok, Brother Palmer, mengenai kisahnya misalnya kurban atau lainnya. Jadi kalau begitu terserah Pak Tommy lah katanya. Jadi saya bilang, bagaimana kalau saya sampaikan mengenai judul perlu atau tidak berdebat. Cuma waktu itu belum berbicara mengenai perlu atau tidak berdebat. Tetapi saya cuma bilang tentang topik perdebatan. Nah, ini yang ditanyakan oleh Pak Gunawan di bagian pertama tadi. Benang merahnya di mana ini?
benang merah dengan pembicara yang pertama atau benang merah dengan khusus di dalam pembahasan saya itu saya belum begitu menangkap. Maaf Pak Tigor ya. Maksud saya benang merah ulasan Anda itu sebetulnya apa? Perdebatan yang membawa kehancuran atau perdebatan yang membawa pemulihan? Terus kedua, apa hubungannya yang Anda ulas malam ini dengan renungan yang 99 domba sehat, 1 domba tersesat itu? Ya, Oke. itu maksud Ya, saya udah nangkap. Kan itu jelas dari saya punya pertanyaan. Coba dibaca dengan baik kedua pertanyaan saya. Sepertinya saya nggak terlalu tolol untuk membuat pertanyaan. Terima kasih. Enggak lah, itu bagus kok pertanyaannya. Malah itu satu saran yang bagus. Jadi memang nggak ada benang merahnya antara pembicara pertama dengan yang kedua. Seolah-olah berdiri sendiri. Sejarahnya mengatakan, menurut Bro Tigor saya dapat keterangan bahwa sifat malam Selasa ini adalah renungan bersama mengenai kerohanian. Tetapi supaya bermanfaat, dia punya apa? Kita juga perdalam mengenai Islamologi katanya. Jadi memang kalau mau dipadu secara cepat, itu ada kesulitan sedikit. Tetapi nanti mungkin Bro Tigor akan lebih menjelaskan lebih luas lah. Nah, mengenai masalah perdebatan atau apa yang dibahas nih barusan, sebetulnya bukan perdebatannya Pak, tetapi anjuran Al-Quran sebagai umat yang disebut umat beriman atau mukmin, kitab suci mengatakan sebaiknya kita jangan suka berdebat. Itu penekanannya Pak. Jadi bukan perdebatan itu menimbulkan kehancuran dan sebagainya, tetapi dianjurkan oleh kitab suci. Tetapi di dalam praktek, orang-orang yang mengaku dirinya orang mukmin tukang berdebat semuanya. Begitu melihat perbedaan atau kesalahan di orang lain, langsung dia serang. Kalau ikutin sedikit di WAG, ini baru dalam waktu minggu ini pun terjadi. Saya diserang oleh satu saudara yang dulu pernah masuk juga di kita punya grup ini yang namanya Muhammad Ramalebe. Dia mengaku dirinya seorang penulis atau writer. Pertama dia promosikan buku karangannya dia yang berjudul Spermanya Yesus dan Muhammad. Dan seterusnya sampai itu. Nah itu contoh. Ada bagian dari orang-orang yang suka menyerang ke orang lain. Nah saya juga orangnya memang kadang-kadang juga sedikit nakal, suka meladeni orang-orang yang suka berdebat ini. Tapi dengan cara saya cuma ikutin saja kenapa dia ngomong begitu, dari mana asalnya. Nah, jadi saya juga mencoba mengambil kesempatan, jangan langsung putus. Biarpun ada pesan juga, kalau sudah melihat sesuatu yang tidak nyambung, kebaskan kakimu, kata ayat Alkitab. Tinggalkan. Ada lagi ayat mengatakan kalau nggak salah di Matius 7 ayat 6, jangan lemparkan mutiara kepada babi atau sesuatu yang kudus ke anjing misalnya. Nanti malah mereka berbalik menyerang kamu. Nah itu ada beberapa petunjuk, tapi kita kan bukan ke sana arahnya. Kita berbicara bahwa pesan kitab suci sebetulnya sangat bagus. Baik kitab sucinya Islam maupun kitab sucinya Alkitab orang Kristen. Ada pesan-pesan tumbuhkan persahabatan, gantinya saling serang atau bahasa di dalam kita punya pertemuan ini berdebat. Ya mungkin karena keliwat singkat waktunya saya cuma ambil potongan-potongan saja. Silakan Pak Tigor tolong bantu terangkan mengenai situasi berdirinya ruang ini. Terima kasih Pak Tommy penjelasannya, juga pertanyaan dari Pak Gunawan. Jadi sebenarnya ini kayak masukan ya pertanyaan ini, karena pada dasarnya nih renungan Selasa malam ini untuk internal awal-awalnya ya, dan itu pelatihan bagi teman-teman untuk berbicara atau kesaksian tentang firman Tuhan. Tapi karena nambah dengan pelajaran Islam, akhirnya banyak teman-teman
yang di luar dari grup ikut gabung. Akhirnya kita bentuklah renungan Selasa malam. Memang topiknya tidak selalu nyambung ya. Jadi antara renungan dan Islamologi itu tidak sinkron. Tergantung masing-masing orang. Yang penting kita dapat mendapatkan ilmunya. Memang agak sulit kalau untuk mensinkronkan ya, dan itu perlu keahlian khusus. Karena belum tentu renungan yang disampaikan sejalan dengan Islamologinya. Dan bukan berarti kita nggak dapat ilmunya dengan perbedaan yang itu, pasti ada ilmunya. Dan itu tergantung kita memilah-milahnya. Jadi saya rasa itu bisa menjadi masukan, nanti kita juga bisa ada beberapa, biasanya teman-teman juga yang melihat judul renungannya apa, kemudian dikaitkan dengan Islamologinya. Ya, terima kasih. Dilanjut dengan pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Maaf Palmer tadi. Pak Tigor dengan Pak Tommy, kalau memang betul terasa berat dan terkesan waktunya kurang, tolong di antara Anda ini yang senior bikin semacam think tank ya. Jadi sudah disusun Selasa ini apa topiknya secara renungan Kristen dan secara Islamologinya, coba dicari ya. Lalu terima Selasa kasih, Pak. depannya lagi apa begitu. Jadi kalau sekolah tuh ada kurikulumnya begitu. Pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa begitu ya. Sehingga Terima kasih masukannya. satu semester itu bisa terpenuhi, dan itu tidak mungkin hanya dalam tempo sesaat, harus duduk bersama ya Anda ini. Pak Baik. Ucok, Pak Tigor, Pak Tommy begitu ya, sehingga disajikan ke umat dan umat tuh makin tercerahkan. Oh, menghadapi Islam mesti begini. Oh, sayanya mesti tahu dulu begitu secara Kristen begitu ya. Maaf loh, ini saya bukannya mengajari, tapi supaya lebih baik ke depannya begitu. Terima kasih. Betul. Gunawan, jadi nanti tim dari webinar ini Maksud saya tuh Pak Tambolon think tank gitu loh, think tank. Jadi tukang pikirnya, tidak usah semuanya ya, think tank. Siapa yang dipercaya, yang lebih mempunyai pengetahuan dan keimanan lebih tinggi dari umat-umat yang biasa Mungkin ini. saya gitu. mesti tambahin ya Pak Gunawan. Jadi grup ini pun kebentuk pun ini lagi ngayap sebenarnya Pak. Jadi di internal sendiri benturan-benturan itu ada. Jadi tapi puji Tuhan ya, dari awal tuh benturan-benturan sangat banyak. Dari awal berdiri. Loh kan Tapi puji sama-sama Tuhan. Advent, sama-sama Advent kan, masa ada banyak tuh benturan? Wah, justru Kalau memang ada banyak benturan setan- ya maju lagi ke Kongres dong, betul nggak? Maaf ya, saya nggak terlalu menguasai struktur strukturnya di dalam bagaimana. Tapi kan Jadi ada yang ini lebih kita yang bukan- menguasai begitu. Kita ini berdiri bukan karena agama ya Pak ya. Jadi karena pertemanan. Jadi makanya kita nggak terlalu membawa agama sebenarnya sih. Jadi kita teman-teman SMA, teman-teman kuliah ketemu, bikin renungan. Nah ketemunya di masa kesulitan COVID. Awal ketemu aja udah pada ribut. Jadi kalau ada ceritanya mungkin nantilah kita tampilkan sejarahnya di acara tutup tahun. Iya, Baik, dilanjut aja sebagai suka dukanya begitu Pak. Ya. Betul. Evaluasi terima lah, kasih. untuk evaluasi Pak. Iya. ya kita evaluasi aja, jadi masukan aja Pak. Iya. Gunawan. Tadi Supaya Pak lebih Palmer baik sepertinya mau kasih tahun-tahun pendapat. depan. Ini kan tantangan ke depan makin besar ya kita ini, betul nggak? Betul. Jadi Bagaimana kita menyingkapinya secara lebih elit, lebih elegan ya, sesuai dengan dogma-dogma ajaran-ajaran kekristenan kita. Itu aja sih maksud saya. Saya nggak ada niat apa-apa ya. Terima kasih. terima kasih Pak Gunawan. Jadi sudah kasih input kepada kita semua, dan nanti kita akan kita catat ya, satu catatan buat next waktu yang akan datang. Baik, di sini ada raise hand tadi ya, Saudara Palmer. Nanti habis itu Saudara McRoy. Kami persilakan Palmer segala. Ya, selamat malam. Maaf kalau suara saya kurang begitu
jernih karena memang masih agak serak-serak nih. Tapi mau merespon sedikit aja dari apa acara kita selama ini ya. Memang seperti Saudara Tigor sampaikan, ini adalah saling sharing antara sesama teman ya, teman sesama SMA, kuliah. Itu tujuan utamanya sebenarnya sekali untuk menguatkan. Nah, dalam hal adanya topik renungan dan Islamologi tidak harus nyambung sebenarnya. Karena kita ingin berbagi pengalaman di Islamologi. Jadi individunya aja udah beda. Tetapi bisa disambungkan. Dan sebenarnya untuk malam ini pun, saya sebenarnya jika jadi membawa, saya akan buat topik yang memang sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Ellen Tobing. Saya udah siapin bahannya. Tapi karena suara saya tidak bisa, makanya yang minggu lalu tertunda lagi ini. Begitu ya, Lai Tigor ya? Betul. Ya. Jadi begini, apa yang disampaikan saudari kawan kita Helen Tobing, itu sebenarnya juga relevan untuk saudara-saudara sepupu kita. Mereka juga termasuk domba yang hilang. Dan saudara Tommy Ponto itu sedang sebenarnya mengungkit suatu hal yang saudara sepupu kita juga sering buat masalah bagi diri mereka sebenarnya. Domba yang hilang, yang nggak tahu pulang. Nah, kita adalah orang-orang yang mengetahui domba itu hilang. Domba yang 99 tetapi melihat ada yang hilang. Nah, sekarang kita mau, kalau mau disatukan bisa. Malam ini pun ada related-nya. Apa itu? Judul saya sebenarnya dalam hal Islamologi ini, penuntun hidup manusia. Ya, tentu saja manusia termasuk manusia yang hilang itu. Nah, bagaimana saya menuntun saudara-saudara sepupu kita untuk masuk ke kandang domba? Sebenarnya ini juga menjawab pertanyaan saudara Loren di atas sebelum saudara Gunawan ini ada pertanyaannya. Bagaimana bisa menginjil ke mereka? Kan begitu memulainya. Sebenarnya sederhana saja. Mulai dengan berkawan, mulai dengan berdialog, apa kabar, tanya assalamualaikum, whatever. Itu saya punya judul juga mengenai how to start. Bagaimana memulai menginjil. Saya udah share juga sebenarnya di grup-grup. Nah, tetapi kalau mau ayat, ini menjawab yang saudara Loren dulu, ayat yang bisa kita pakaikan. Bisa juga kita tanya kepadanya, menurut Anda percaya enggak dengan Taurat dan Injil? Beriman enggak? Harusnya beriman. Kalau begitu coba baca Ali Imran 3 ayat 3. Ada banyak sekali ayat yang kita bisa berikan kepada mereka untuk mereka baca sendiri. Supaya mereka tahu bahwa Taurat dan Injil itu pakem harus diimani oleh saudara muslim juga. Bukan hanya tertulis di Quran gitu loh. Al-Maidah 68 juga salah satunya. Dan kalau udah demikian, mereka mempunyai itu sebenarnya harusnya mereka harus baca, harus pahami. Tanpa kita menggurui, mereka belajar aja sendiri juga bisa kok. Paling tidak menimbulkan curiosity dalam pikiran mereka. Quran membenarkan kitab Taurat dan Injil, kok saya nggak pernah baca? Kok saya dilarang baca? Kok saya malah dibilang? Harusnya begitu bisa kita pancing dia. Jadi sangat related sebenarnya kalau mau. Kemudian, judul saya ini sebenarnya untuk membawa mereka adalah mengenai Taurat dan Injil itu sendiri. Nah, kenapa tadi saudara Ponto sering sebutkan mereka itu sepertinya mau berdebat? Begini, jadi kita tidak usah berpatokan kepada merekanya yang suka berdebat. Mereka itu kan istilahnya ofensif sifatnya. Kita ini defensif. 1 Petrus 3 ayat 15, kita harus mempertanggungjawabkan keimanan kita, tetapi dengan lemah lembut. Anytime kita ini akan subjek untuk diserang. Anytime kita nggak boleh mengatakan mereka tidak akan menyerang. Mereka pasti akan ofensif. Itulah mereka. Biasanya yang menyerang itu yang tidak mengetahui permasalahan. Sedikit lagi, kita dalam posisi apologetik untuk merespon, itu aja, bukan menyerang.
dalam merespon kita harus tahu apa yang mau kita jawab. Kita harus kenal mereka, itu aja. Jadi kita menjawab dengan lemah lembut dan rasa hormat. Itulah kita. Nah, jadi kita di ruangan ini sebenarnya sedang men-sharing, berbagi, mendalami bagaimana kita untuk bisa merespon. Kapan saja mereka menyerang. Termasuk Muhammad Lebe itu. Saya sudah hadapin dia dan dia terdiam-diam. Bukan apa-apa, karena itu tadi. Dia tidak mengetahui dan mengenal apa yang dia sedang bicarakan. Sehingga pada waktu kita sampaikan sesuatu, dia nggak bisa respon sampai sekarang. Itu aja dari saya, Saudara Tigor, Saudara Tommy Ponto. Makasih. Terima kasih Saudara Palmer atas tanggapannya. Baik. Kemudian kami persilakan Saudara McRoy. Tadi ada resen, kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Artinya malam ini luar biasa ya. Saya rasa mungkin untuk pertanyaan daripada dan masukan daripada Bapak Gunawan sangat bermanfaat ya untuk kita. Dan memang dinamika-dinamika yang ada mungkin kita tidak bisa sampaikan langsung kepada para rekan-rekan hadirin. Ya, artinya untuk kedepannya kita akan coba lebih ini lagi evaluatif lagi. Apalagi ini sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun berjalan. Kami berterima kasih kepada Pak Gunawan atas masukan-masukan itu. Saya pikir untuk hadirin sekalian mungkin tidak usah diperpanjang lagi. Oleh karena kita akan coba membuat yang lebih terbaik lagi. Apalagi khususnya untuk renungan Selasa malam dan disambung dengan Islamologi. Jadi biarlah dapur kami nanti yang akan membahasnya. Kami mohon dengan hormat tidak usah diperpanjang lagi kepada hadirin sekalian. Apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan sudah cukup mewakili untuk saudara-saudara yang hadir. Kami berterima kasih. Kedepannya kami usahakan yang terbaik lagi. Memang ini terjadi oleh karena apa? Salah satu contoh, pembawa renungan teman kami Helen Tobing sebenarnya itu 2 minggu lalu. Jadi kalau umpamanya malam hari ini tidak terjadi match, ya karena kami akui tidak terpikirkan kami sebelumnya. Ya kita akui saja. Jadi untuk kedepannya, karena ini sudah memasuki tahun ketiga, kami akan berusaha membuat yang terbaik oleh karena dinamika ini berjalan oleh karena banyak yang menyukai program Selasa malam ini. Jadi kami hargai, sekali lagi kami hargai masukan yang diberikan oleh Pak Gunawan. Saya rasa begitu aja. Ya Ibu Grace ya, saya pikir jangan dilanjutkan lagi. Kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tommy. Supaya malam ini bermanfaat dan kita mendapatkan benang merah dari apa yang disampaikan Pak Tommy. Kalaupun umpamanya tidak terlalu berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Helen tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara McRoy. Jadi memang di sini kita lihat waktu sudah tinggal sedikit ya. Dari tadi memang belum ada pertanyaan mengenai pembahasan Islamologi. Jadi kalau Ibu Grace ada pertanyaan yang menyangkut dengan Islamologi silakan. Tapi kalau di luar dari itu atau kasih tanggapan di luar dari Islamologi, ya Kak, mohon maaf dulu ya Ibu Grace kalau bisa dibikin pertanyaan aja lah karena waktu sudah tinggal sedikit ini. Baik, kalau Ibu Grace ada pertanyaan, pertanyakan sekarang. Terima kasih. Saya juga ingin sehubungan dengan materi Pak Tommy ya. Memang di dalam kita, saya sendiri mengalami apa yang terjadi. Kita mendekati mayoritas, itu memang kalau kita ikuti mereka sih maunya terus ya, debat karena merasa paling benar. Tapi kita di sini justru membawa mereka bagaimana caranya bukan berdebat, tetapi mereka akhirnya masuk ke kita.
Puji Tuhan kami Sabtu Minggu kemarin akhirnya membawa kelas AMR kita di retreat. Kebetulan ketemu langsung dengan Bang Ucok di sana, dan itu bermacam-macam loh. Ada orang yang awalnya sudah maunya berdebat sama kami, oh digini katanya itu harus begini, Al-Quran bilang begini, tapi kita ambil dengan cara lembut, jangan diikutin. Puji Tuhan sekarang justru memahami, dan kami setiap Senin malam ada Zoom AMR. Dan hari Selasa sore jam 4 khusus KPA kelompok pendalaman Alkitab Taurat, Zabur, Injil. Nah, di saat kumpul mereka di Senin sore ini, justru mereka bertanya mengenai pendalaman Alkitab yang dibawakan pendeta sehubungan dengan Zoom AMR itu. Jadi Bang Ucok sudah melihat mereka sendiri, bertanya langsung sama Bang Ucok, dan mereka siap menerima, mau menerima, karena itu tergantung dari diri kita mau mendekatkan diri kepada mereka. Puji Tuhan, kami ada beberapa keluarga sekarang aktif ikut hari Sabat dan aktif juga belajar Islamologinya. Jadi di dalam pembawaan Pak Tommy tadi memang kalau kita ikuti pasti akan terus debat. Tapi harus kita hindari itu. Dengan kita hindari itu, justru di situ mereka melihat kesabaran kita. Kita harus tunjukkan kalau kita mengalah tetapi dalam keadaan yang benar, sesuai firman Tuhan. Di situ mereka akan masuk. Ya, kami sudah mempraktekkan di sini. Ya, dalam hal ini untuk masalah yang dalam sekali, untuk kita mulai masuk ke mereka, kita tidak perlu dulu membawa yang dalam-dalam. Jadi kita pendekatan secara kasih itu yang paling cepat membawa mereka. Jadi kami di sini ada berapa keluarga Muslim yang memang continue ikut ya Zoom AMR, dan mereka tidak takut-takut ketemu kita, tidak takut-takut bertanya. Barusan kita selesai KPA, mereka bertanya, apa sih artinya kurban itu? Apa sih dilihat dari kitab Taurat, Zabur, Injil? Jadi sudah mau bertanya justru sudah satu hal yang paling indah ya. Jadi saya serasa apa yang dibawakan Pak Tommy itu memang betul, tetapi jangan kita ikuti dari pihak mereka, tapi tunjukkan citra kita. Kita memang pengikut Tuhan Yesus, memang kasih diutamakan di sini. Disitulah tempat mereka jadi nggak takut masuk ke kita. Jadi kami berasa, maksudnya saya bukan mau menjudge atau apa, tidak, tapi baiknya saya lebih saran, lebih baik apa-apa yang harus kita bicarakan, yuk kita bicarakan bersama. Jadi 1 kepala dibanding 5 kepala itu akan lebih bagus dengan 5 kepala. Tapi tidak untuk berdebat, tapi saling mengisi, saling memasukkan satu poin positif. Saya rasa itu lebih baik. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Ya. Baik, ini ada waktu, masih ada waktu sedikit lagi. Ada raise hand dari sini, Ibu Femi Ros. Kami persilakan Ibu Femi Ros. Femi Idrus. Maaf, Femi Idrus. Sorry. Femi Idrus. Sorry. Saya terima kasih kesempatan ini. Sedikit saja saya mau ceritakan mengenai perdebatan. Kita mesti berhati-hati juga. Ada orang yang mencari perdebatan terus ngotot, ngeyel gitu, ngotot, ngeyel, and dia comot-comot ayat-ayat Alkitab. Instead dia ambil ayat Al-Quran, dia comot-comot ayat Alkitab. Satu. Kedua, dalam hal ini kadang-kadang mereka memancing kita sampai kita bisa juga kita naik darah karenanya. Betul. Jadi dalam hal ini kita mesti bijaksana dalam hal berdebat. Ya, lebih baik kita mengalah karena mereka teguh dalam pendirian mereka. Kalau iman mereka sudah begitu, kita nggak bisa goyangkan.
Jadi kita harus banyak minta doa dan kita jangan jangan ngeyel. Maksudnya orang itu, maksudnya lebih baik kita berhati-hati. Karena mereka itu suka kadang-kadang memancing kita. Cuman itu aja saya ingatkan. Baik, terima kasih Ibu Penny Idrus ya. Karena waktu sudah mau habis, kami mungkin ada tanggapan dari Ustadz Ucok. Kami persilakan Ustadz Ucok. Udah cukup lah mungkin bro, ya. Udah cukup. Karena ada istilah, saya ingat ada istilah Ustadz Ucok itu, yaitu berkawan, terus apa Ustadz Ucok? Istilah yang dipakai sering menginjil itu ke orang Muslim. Berkati. Oh, itu kenali Injil, berkati dan kenali injili. berkati injili. Ya, itulah yang harus kita pakai, bukan untuk berdebat. Jadi kenali dulu, baru berkati dan injili ya. Itulah yang kamu pakai. Ya, itulah yang dipakai untuk teman-teman kita yang cap beduk. Ya. Lebih banyak, jadi lebih banyak dari debat. Lebih banyak hasilnya. Ya, baik. Waktu kita sudah habis ya. Pak Wisdom. Kita tutup acara kita. Itu moderator Pak Tommy ada. Pak Tommy Pak Tommy mau bicara itu, Pak. Silakan Pak Tommy, ada mau disampaikan? Iya. Ya, saya ingin hanya minta maaf kalau ini malam kelihatan kurang kondusif penyampaiannya. Nah, sebetulnya nama file waktu saya ajukan ke Pak Tigor itu judulnya adalah merubah persepsi dengan menyingkirkan perdebatan. Betul apa enggak Pak Tigor? Lupa saya, Pak. Lupa ya. Jadi, nah, nama file yang tadi saya sajikan itu judulnya adalah merubah persepsi dengan menyingkirkan perdebatan. Jadi itu lebih menjurus kepada kita-kita yang mengaku pengikut Yesus ketika bertemu dengan saudara-saudara kita kaum muslim, kita merubah persepsi kita, oh muslim kelihatannya kan tukang berdebat nih. Pasti dia begini orang-orangnya, jadi timbul prasangka-prasangka yang banyak di dalam diri kita mengenai mereka. Nah itu harus kita hilangkan dengan menunjukkan bahwa ajaran mereka juga melarang perdebatan. Makanya saya sajikan itu ayat-ayat. Cuma memang saya tidak jelaskan di pertama karena saya lihat waktu makin kepepet nih. Kalau saya banyak penjelasan nanti nggak ada ruang diskusi. Jadi itulah sebabnya karena keliwat pendek dia punya apa yang saya sampaikan itu sehingga Pak Gunawan bertanya, kemana ini benang merahnya? Ya memang terus terang kalau dari pembicara pertama benang merah agak sulit. Tapi saya salut tadi Pak Palmer bisa hubungkan itu benang merahnya. Terus kedua dari uraian saya sendiri memang kelihatan tidak keliwat sequence-nya itu, urutannya itu kurang jernih lah saya sampaikan. Jadi saya minta maaf atas situasi ini. Terima kasih. Terima kasih. Itu ada di chat pertanyaan biar jangan kecewa orangnya. Dari Loren H. Pertanyaan ayat-ayat mana yang tepat untuk memulai penginjilan kepada Sobat Kedar? Kemudian ayat mana yang menjawab pertanyaan tentang keaslian Alkitab? Oh boleh. Sebelum Pak Ucok yang sudah bidangnya karena dia saya anggap termasuk pakar di dalam berkomunikasi dengan orang luar. Setiap kita masing-masing mempunyai style atau gaya atau cara. Jadi mungkin cara Pak Ucok nanti bisa dibagikan, cara Pak Palmer bisa dibagikan, cara kita masing-masing pun bisa dibagikan. Kalau saya sering memakai cara begini, kalau memakai ayat ya, ayatnya juga tertulis di Al-Hujurat kalau tidak salah. Mungkin saya bisa bacakan ayatnya. Ayat Al-Hujurat itu surat 49, saya buka dulu. Al-Hujurat surat 49. Karena itu pertanyaan menarik. Nanti kalau semakin banyak
celah-celah untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang, kita semakin kaya untuk menarik jiwa. Al-Hujurat ayat 13 coba. Nah, saya bacakan ya. Surat 49 ayat 13. Wahai manusia. Kalau bahasa Arabnya itu ya ayuhan nasu. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tapi saya mau masuk di kemudian ini. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, di sini poin yang saya mau ambil. Jadi kita diciptakan dengan berbeda suku atau bangsa atau kulit ataupun faham atau aliran untuk saling mengenal, saling berkomunikasi, saling membagilah, sharing kalau bahasa orang Kristennya, sharing mengenai entah pendidikan, entah pengalaman hidup, entah segala macam. Nah, itu yang saya sering pakai kalau saya ketemu orang-orang baru. Atau saya pakai lagi dari ayat Alkitab, misal dari Ibrani 13 ayat 1. Bahwa kalau orang yang berkunjung ke rumah kita, siapa tahu salah satunya itu malaikat. Jadi kalau Bapak mempertemukan, kita bertemu dengan Bapak itu, saya anggap Bapak ini mungkin utusan Tuhan, seorang malaikat. Jadi ada yang ingin disampaikan ke saya. Nah, saya sering gunakan gitu sebagaimana pengalaman Ibrahim menjamu 3 orang, tahu-tahunya itu adalah Tuhan beserta malaikatnya. Itu hanya satu contoh. Silahkan yang lain. Boleh termasukkan sedikit? Saya dalam pengenalan atau mendekati kaum mayoritas tanpa pakai ayat. Kalau saya pribadi. Tanya tadi pakai ayat yang dia tanya. Ya, maksudnya ini kita kasih masukan cara mendekati. Beliau katakan kan cara mendekati. Jujur kalau bagi saya tanpa pakai ayat kedua belah pihak. Karena saya kalau udah bawa Alkitab dulu, alergi mereka. Kalau saya bawa dengan Al-Quran, mereka akan bertanya, kan Mami orang Kristen. Itu. Jadi kita bisa dan pandai-pandainya masuk dengan mereka dengan cara kita. Pendekatan kita. Nanti kalau sudah dekat, baru mulai ayat-ayat. Kalau saya hanya berbicara dari awal bagaimana sinkronisasi lah ya antara Taurat, Zabur, Injil dan Quran di bawah rukun iman ketiga. Itu awalnya saya. Jadi ini cuma masukan. Kalau kita tidak hafal tentang ayat-ayat, ada cara lain untuk kita bisa mendekati saudara-saudara sepupu kita. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah semua boleh jadi, pastinya atas izin Tuhan. Tentu saja dengan doa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ini ada Ustadz Ucok Resen, kami persilakan. Terima kasih, selamat malam. Ini merespon pertanyaan Brother Loren ya. Ini kok ikut serak-serak suaranya kayak Pak Palmer? Iya, memang gitulah keadaannya. Atau mungkin Habis variasi. retreat itu Bang Ucok langsung sakit itu. Pertanyaan ayat-ayat mana yang tepat untuk memulai penginjilan kepada Sobat Kedar. Terus bawahnya ayat mana yang menjawab pertanyaan tentang keaslian Alkitab. Berarti ini soal keaslian Alkitab ya. Ayat mana itu sebetulnya lihat situasi kondisi aja. Obrolan kita di mana atau pertanyaan mereka tentang apa. Mereka pengen tahu apa ya. Kita bilang mulai, tapi ini udah menginjil ya, misalnya udah kita udah mengenali, udah jadi berkat, baru kita ada obrolan ini. Nah, ayat apa aja itu ayat yang di Quran ini ya, maksudnya bukan ayat Injil ya, karena ayat Injil ditolak. Ada banyak ayat Quran itu yang membenarkan Taurat, Zabur, Injil, bro. Ya, jadi gini ya. Kita mesti ngerti dan mereka juga mesti paham. Orang Kristen tidak meminta orang Islam untuk percaya Alkitab, Taurat, Zabur, Injil, enggak. Mereka disuruh percaya oleh Allahnya. Ya, ingat rukun iman. Disebut Islam kalau beriman pada 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Nah, jadi sebetulnya tidak ada kewajiban kita untuk membuktikan
Alkitab asli. Alkitab dalam ini Taurat Zabur Injil ya. Karena bukan kita yang meminta mereka untuk percaya pada Injil. Mereka disuruh oleh Tuhannya. Nah, tapi sekarang kita kalau mau menolong mereka bahwa Injil masih asli, ya kasih aja ayat-ayat Quran yang membenarkan, ya, membenarkan Taurat Zabur Injil atau membenarkan kitab sebelumnya. Banyak ayatnya. Al-Baqarah 91, Al-Baqarah 97, Al-Maidah 48, Ali Imran 33. Banyak kali ayatnya. Nanti bisa japri lah ya. Banyak kali ayatnya, ya. Yang mana isinya Quran membenarkan. Nah, topik malam ini saya senang. Ini bagus, ya. Ini bagus, ya. Ini satu kiat untuk menetralisir perdebatan justru sebetulnya. Ini kiatnya. Cuma tadi sahabat saya Mas Gun itu kan agak bingung kok nggak nyambung dengan renungan itu aja. Ya memang acara Selasa malam ini bisa nyambung bisa enggak ya, maksudnya antara renungan dengan Islamologinya bisa, tapi dua-duanya tetap bermanfaat walaupun nggak nyambung ya. Saya pernah bawa acara nyambung, pernah juga bawa acara nggak nyambung dengan renungan itu loh. Karena apa? Ini dua narasumber berbeda dan juga keterbatasan waktu juga kalau untuk menyambung-nyambungkan. Ya, karena ini bukan grup profesional dakwah, bukan. Ini hanya pertemanan aja yang di masa tua merasa menebus dosa, mudanya bengal-bengal. Teman-teman SMA ini mudanya udah tua ini, terutama sejak aja COVID. Jadi pada kumpul lagi untuk melakukan sesuatu yang kita kira-kira bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu saja. Makasih Mas Tom, Mas Gun, dan yang lain-lain. Ya, dan Brother Loren, makasih banyak pertanyaannya. Demikian aja. Baik, terima kasih Ustadz Ucok. Jadi tadi sudah di chatting tadi sama Palmer, ada ayat-ayatnya ya di chatting tadi sudah jelas. Baiklah, demikianlah acara kita pada malam hari ini. Karena waktunya sudah lewat 10 menit, ya kita akan tutup. Sebelum tutup doa, kami minta juga doa tutup ya Ustadz Ucok Panggabean yang pimpin dalam doa. Oke, kita berdoa. Tuhan Allah di surga.